Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullahu ta'ala, marilah kita mulai pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah atas ujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dengan para sahabatnya di dalam jihad fisabilillah. Para jamaah rahimakumullahu taala, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan tawakal dan ikhtiar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama ruziqat tayr, taghduna khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini merupakan asas dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tawakal merupakan sebab terbesar yang dapat mendatangkan rezeki. Tawakal tanpa ikhtiar lebih dulu adalah keliru menurut pandangan Islam. Jikalau kita sudah dapat meletakkan arti tawakal pada garis yang sebenarnya, maka sangat terpuji dan pasti kita tidak akan kekurangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa kita akan diberi bagian rezeki kita masing-masing, sebagaimana halnya burung yang berikhtiar dengan pergi pagi-pagi dalam keadaan kosong perut, sedang pada petangnya harinya telah menjadi kenyang. Banyak sekali orang yang salah mengerti dalam melaksanakan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat tawakal ialah menyerah bulat-bulat kepada Allah tanpa berbuat apapun, tanpa upaya dan usaha. Padahal untuk mencari sesuatu yang baik dalam kehidupan diperlukan ikhtiar dan usaha. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada apa yang dihasilkan dari karya tangannya, dan adalah Nabi Daud makan dari hasil usaha kerjanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah ikhtiar, berdaya upaya serta berusaha sebagai mestinya. Dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu saya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah dulu untamu, kemudian baru engkau bertawakal." Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan orang yang bertawakal ketika beliau memasuki kota Mekah. Pada saat peristiwa Fathul Mekah, beliau tetap menggunakan perlindung kepala. Ini menunjukkan beliau mengambil ikhtiar untuk melindungi diri. Beliau juga telah memberikan petunjuk untuk menggabungkan antara ikhtiar dan
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabda beliau. Semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah tidak mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat ketiga. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup qiraatul hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Diawali dengan membaca Al-Fatihah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik, yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.